Halo, selamat malam. Dalam kesempatan kali ini kembali kita akan membahas bagaimana prediksi pergerakan market global seminggu yang akan datang. Ya, oleh karena itu jangan skip video ini, tonton terus sampai habis. Oke, seperti biasa kita akan mulai pembahasan kita dari chart weekly untuk indeks saham Dow Jones dulu, yaitu indeks saham Amerika yang paling utama ya. Jadi sebagaimana minggu lalu dijelaskan ya, bahwa saya memprediksi ada kemungkinan yang cukup besar dalam minggu yang kemarin baru lalu itu market akan lanjut turun lagi ya, karena support daily dan weekly-nya sudah hampir jebol, dan penentunya adalah area trendline ini, apakah trendline dan support horizontal di 22.300 ini mampu menahan laju penurunan harga atau tidak ya. Dan ternyata tidak berhasil menahan sesuai prediksi, dan akhirnya harga terus jatuh dan menuju ke support yang paling bawah ya. Bahkan dua support ini di breakdown dengan cukup kuat ya. Breakdown, jadi ini saya hapus saja ya. Breakdown, dan kemudian harga menuju ke area 31.200-an, yaitu bertepatan dengan area support monthly ya, yang garis yang saya gambar bintik-bintik ini dan juga kotak biru ini. Ini merupakan area support bulanan yang secara price action memang berpotensi untuk menahan laju harga untuk sementara ya, karena support monthly dan ini digabung sama support weekly itu cukup kuat. Jadi kedua support ini berhasil menahan laju harga turun sementara ya. Kita nggak tahu apakah harga akan masih terus lanjut, tapi kalau dilihat trennya secara jangka menengah, dan juga seperti yang sudah saya jelaskan di bulan Januari kemarin di video bulan Januari, di sana saya menjelaskan chart yearly dan quarterly ya, dan kalau dari chart time frame sebesar itu kelihatan sekali bahwa tahun ini merupakan tahun koreksi bagi indeks saham global, dan itu memang akhirnya terjadi lebih cepat malah dari perkiraan. Ini juga saya pernah gambar pin bar di sini. Ini merupakan salah satu tanda bahwa harga mulai akan menurun, dan ternyata benar ya, diikuti hujaman-hujaman merah-merah yang cukup tajam. Dan gongnya itu di bulan Februari ketika terjadi perang Rusia Ukraina pertama kali mulai. Ya, jadi agak di luar prediksi maksudnya dugaannya untuk terjadi downtrend itu mungkin saya perkirakan mulai April Mei. Tapi ternyata bulan Februari udah langsung jeblok dan hancur sampai sekarang. Maksudnya hancur itu lebih ke downtrend ya. Kalau Anda trader indeks sih nggak masalah, mau naik mau turun. Kalau Anda bisa membaca trennya dengan baik, Anda tetap bisa untung baik market itu sedang bearish atau bullish. Oke, kita kembali ke chartnya secara weekly. Ini sudah mantul, ini saya pernah gambar ya, minggu lalu saya gambar. Dan ternyata benar, ini support kuat yang akhirnya berperan untuk memantulkan harga untuk sementara. Rejectionnya cukup lumayan minggu kemarin. Jadi ini satu minggu kemarin yang terjadi. Jadi turun, kemudian dia terreject oleh support monthly dan weekly, dan kembali naik. Oke, sekarang kita lihat di daily-nya ya. Kalau menurut pandangan saya, karena dia mantul dari area support yang cukup kuat ya, dan ini area support sebelumnya yang sudah di breakdown, ini sudah pecah, maka saya hapus karena sudah tidak ada lagi. Ya, dan ini sesuai dengan prediksi harganya turun ya. Dan saat ini mantul dari area support monthly, support weekly ini diprediksi mantul, ternyata enggak, dia mantulnya di sini. Ya, area-area penentu ini sempat menahan harga sementara, tapi akhirnya dia finalnya itu mantul dengan lebih kuat itu di area sini, dan secara daily mulai muncul tanda reversal bullish untuk pertama kalinya setelah lewat beruntun ya sekitar 6 harian, seminggu lebih merah terus. Jadi ini mulai terjadi reversal dan pertepatan dengan area support weekly dan monthly. Kalau menurut pandangan secara price action ya, kemungkinan harga dalam seminggu ke depan ini akan berusaha untuk naik lagi ya, sampai pada area resisten daily yang ada di sini ya. Kalau kita lihat weekly-nya, resistennya masih jauh. So sementara karena sudah banyak turun dan sudah menyentuh support yang kuat, maka sangat beralasan kalau
kita berpandangan bahwa dalam seminggu ke depan atau beberapa hari mendatang harga itu akan berpotensi melanjutkan kenaikannya, walaupun yang dimaksud dengan kenaikan harga di sini bukan berarti perubahan tren dari downtrend menjadi uptrend ya. Masih belum. Jadi hanyalah pantulan sementara. Untuk konfirmasi terjadi uptrend itu masih jauh ya. Nanti akan kita bahas lagi dalam minggu-minggu yang akan datang. Jadi ini sudah dead cross juga. Ini merupakan sebuah konfirmasi bahwa harga masih dalam fase yang sangat-sangat bearish. Namun seturun-turunnya harga dan juga senaik-naiknya harga ya, menurut teori pergerakan gelombang, hukum gelombang ya, harga itu nggak mungkin kalau turun terus, pasti ada naiknya, kemudian turun lagi, naik, turun lagi ya. Begitu juga waktu naik, nggak mungkin naik terus, tapi dia pasti naik, turun lagi, naik lagi. Seperti itulah hukum pergerakan gelombang. Jadi bila dalam minggu lalu ini turun beruntun ya, maka bisa jadi dalam minggu depan ini waktunya sedikit naik, walaupun itu tidak terlalu kuat atau alias naiknya mungkin perlahan. Ada kemungkinan harga akan menuju ke area resisten 33.000 ya. Ini merupakan area resisten kuat yang kemungkinan akan dites dalam seminggu ke depan, 33.000. Anggap aja 33.000 ya, round number. Barulah nanti sub resisten yang ada di sini 33.000 dan agak sedikit di atasnya, dan juga mungkin moving average 20-nya nanti akan turun menyusul sampai sini. Ini akan menjadi area resisten yang menghadang laju harga untuk lanjut naik ya. Kemungkinan besar mungkin dalam 1 atau 2 minggu ini dia bisa mungkin merambat naik pelan-pelan ke sini. Barulah nanti di sini harga akan lanjut lagi fase downtrendnya. Kalau misalnya dia tidak bisa menjebol area resisten yang ada di sini, maka kemungkinan akan lanjut turun lagi. Ya, sampai situ dulu untuk seminggu yang akan datang. Jadi kita tidak usah memprediksi terlalu jauh. Kita lihat aja apakah dalam minggu depan ini dia malah ketekuk lagi ke bawah dan lanjut turun, atau dia berusaha merangkak naik dan kemudian baru turun setelah menyentuh resisten yang ada di atas sini. Ya, jadi Anda boleh jaga-jaga untuk posisi sell di area 33.000 atau 32.900. Ya, dan Anda boleh coba posisi buy di area sekitar 32.000. Ya, jadi sangat mungkin harga mungkin hari Senin akan sedikit pullback ke bawah, kemudian dia coba naik lagi, turun lagi, naik lagi pelan-pelan ke atas. Ya, jadi karena harga sudah turun ya terlalu tajam, biasanya itu akan menarik perhatian para buyer untuk buy on dip ya. Jadi dia mulai masuk dan mulai membuat harga merangkak naik lagi. Itu untuk indeks Amerika yaitu Dow Jones. Sekarang kita ke US 500 atau S&P 500. Biasanya pergerakannya mirip juga dengan Dow Jones ya. Ini juga persis sekali dekat dengan area lingkaran yang saya gambar minggu yang lalu. Kalau kita lihat secara weekly, indeks S&P pas juga mantul di area support monthly ya. Jadi support weekly dan daily yang ada di atas ini sudah di break semua sesuai dengan pandangan minggu lalu bahwa harga S&P masih akan terus turun, dan ternyata itu memang kejadian. Karena apa? Ini supportnya sudah berkali-kali dites. Itu sudah saya bahas dengan lengkap di video minggu lalu, Anda bisa cek lagi untuk mempelajarinya. Jadi dalam minggu lalu harga berhasil mantul cukup signifikan ya. Di sini ada shadow-nya cukup panjang, jadi dia turun kena support monthly dan mantul cukup signifikan. Dan saya juga sudah ambil posisi buy karena memang di sini merupakan area support yang kuat. Saya juga sudah share di Facebook bahwa akan ada kemungkinan reversal ya. Jadi selamat bagi Anda yang lihat dan ikut ngambil posisi buy. So area turun ini sudah kejadian ya, panah turun ini sudah terjadi dan benar-benar terjadi turun. Maka dalam minggu depan tidak mungkin harga itu akan turun terus ya. So ada kemungkinan cukup lumayan besar kesempatan untuk harga itu reversal sedikit. Ya, jadi sangat mungkin harga akan mantul minggu depan ini. Bukan berarti perubahan tren ya, tapi akan ada sedikit kenaikan. Dan baru setelah itu ada kemungkinan untuk lanjut turun lagi.
Jadi mungkin sekali harga akan mencoba ngetes area resisten sekitar 4100, barulah kalau dia tidak kuat baru dia akan turun lagi. Ya, itu untuk S&P 500. Kalau kita masuk di area chart daily-nya juga lebih jelas ya detailnya. Jadi dia baru saja mantul kena ekornya ini persis di area support monthly dan yang minggu lalu saya gambar ya, dan kemungkinan besar akan merangkak naik ke sekitar 4135, barulah nanti di sini merupakan area penentu apakah dia lanjut breakout ke atas atau bisa turun ya. Bisa aja dia naik lagi. Tapi ini dia juga akan dihadang oleh moving average 20 yang ada di sini ya. Jadi ada banyak resisten yang akan menahan harga untuk naik. Kita lihat aja dalam minggu depannya lagi ya, dan seminggu ini apa yang akan terjadi. So yang jelas area kuatnya adalah area sekitar 4135. Kemudian kita masuk ke DE40 alias DEX ya. Biasanya DEX ini pergerakannya mirip-mirip sekali dengan saham Amerika atau S&P 500 ya, itu sangat berkorelasi pergerakannya secara price action. Ini juga sesuai dengan prediksi bahwa area 13.197 merupakan area support yang kuat ya. Sudah saya gambar minggu-minggu yang lalu. Dan memang area ini akhirnya menjadi penahan dan membuat harga terpantul kembali ke atas. Ya, sesuai dengan prediksi. Jadi dia turunnya ternyata nggak sampai ke 12.469 ya. Ternyata di sini dia udah mantul. So ini saya bawa ke sini. So jadi kemungkinan dalam minggu depan juga mirip ya, karena dia sudah mantul, ini malah mantulnya udah lebih kenceng. Kemungkinan dia akan lanjut sedikit ke area resisten yang ada di sini. Oh, ngomong-ngomong ini sudah berada di area resisten ya. So kemungkinan dalam minggu depan juga akan berkutat di area resisten ini. Dan barulah kalau dia tidak mampu menahan, harga akan lanjut turun lagi. Sepertinya sih akan lanjut turun lagi. Ya, karena situasi globalnya juga masih belum membaik dan dari price action juga belum ada tanda-tanda signifikan bahwa akan terjadi pembalikan arah yang cukup kuat. Jadi ini masih sangat-sangat downtrend. Itu untuk DE40. Kalau kita lihat di weekly-nya juga mirip ya. Ya, di weekly-nya juga mulai terjadi reversal yang cukup signifikan ya. Ini sudah bullish, cukup bullish dibandingkan dengan S&P dan Dow Jones. Oke, next-nya kita akan masuk ke indeks China. China A50 ya, jadi juga mirip banget ya. Ini bukan saya gambar barusan ya. Kalau Anda lihat video saya minggu lalu, saya benar-benar gambar di area sini, bahwa area ini merupakan support yang berpotensi untuk menguji harga dan menahan harga lebih turun lagi. Dan ternyata benar, saya lingkari di sini ya. Ini berarti tepatnya di sini lah, tapi ya maksudnya sama ya. Turun dan kemudian terjadi pantulan naik ya kan. Dan ini memang terjadi pantulan naik akhirnya karena ini memang area support ya. Jadi kalau Anda bisa belajar price action dengan lebih baik, itu nanti Anda akan lebih memiliki observasi yang cukup tajam ya, bahwa Anda bisa membaca harga secara lebih akurat. Ya, kalau kita lihat ini juga sudah mulai terbentuk mirip double bottom dan mulai breakout dari moving average 20. Jadi sangat mungkin dalam minggu depan ya, sangat mungkin indeks China juga Hong Kong nanti akan kita bahas, itu mungkin dia akan lanjut fase kenaikannya. Dia sangat mungkin akan lanjut fase kenaikannya ke area sekitar, kalau saya lihat sih mungkin dia akan menuju ke area 13.800 ya, within next week. Sangat mungkin barulah nanti di sini akan teruji apakah dia bisa lanjut naik atau malah kebanding turun lagi. Ya, yang jelas ini masih juga dalam fase downtrend banget, belum ada tanda-tanda signifikan untuk naik secara kencang. Ya, jadi mungkin ini juga bertepatan dengan area dekat-dekat trendline yang ada di sini, jadi mungkin juga akan terjadi false break kemudian turun lagi. Ya, bukan tidak mungkin dia kuat dan tiba-tiba ada berita baik yang kemudian mengakumulasi buyer dengan signifikan sehingga bisa naik lagi ke resisten yang ada di atasnya, itu juga bisa. Tapi kemungkinan sih dia akan kejedot area resisten yang ada di sini dulu.
Kemudian kita lihat HSI atau Hang Seng. Juga mirip sama China ya. Jadi Hang Seng itu sudah mantul di area support daily, dan ini kalau kita lihat mulai terbentuk candle to bar reversal. Jadi habis merah langsung hijau dengan size yang kurang lebih sama persis dengan candle merah sebelumnya. Ini merupakan tanda reversal ya. Jadi sangat mungkin lebih baik Anda ngambil posisi buy untuk seminggu yang akan datang. Ya, jadi kemungkinan besar harga akan naik dan menguji area resisten yang ada di sini. Di sini ada resisten, kemungkinan dia akan ngetes area sekitar 20.500. 20.500. Barulah nanti di sini akan terjadi penentuan apakah harga itu bisa lanjut naik lagi ke atas atau malah kebanting turun. Ya, karena ini masih ada dua MA juga 50 dan 20. Dan ini sudah sempat sideways ketahan support dan kemudian terjadi breakout sedikit dari previous resistance yang ada di sini. Sangat mungkin minggu depan akan naik sedikit, walaupun itu bukan berarti perubahan arah. Kemudian kalau kita lihat di sebentar, kita lihat dulu weekly-nya. Kalau kita lihat di weekly, nah ini juga terjadi sumbu dan bentuknya agak panjang ke bawah. So ini mungkin merupakan sebuah tanda akan terjadi sedikit pembalikan arah ya, tapi bukan berarti perubahan tren. Next kita lihat komposit alias saham Indonesia, IHSG maksudnya indeksnya ya. Juga mirip ya, dan saya sudah pernah bahas juga di grup bahwa IHSG itu kemarin minggu lalu memang jebol gak karu-karuan ya, jebol lebih dalam jauh daripada prediksi yang saya buat. Ya gini nih, kalau sudah digoreng naik sementara indeks yang lain sudah turun, akhirnya toh berkorelasi juga kan. Jadi indeks itu memang selamanya akan berkorelasi, tinggal apakah dia telat atau langsung ya. Jadi ini supportnya udah jebol semua, saya buangi ya. Ini juga udah jebol, gapnya ini juga udah hancur. Jadi saat ini sedang berada di area support. Jauh banget ya, 6.500 ya. Ini sudah breakdown semua tren lainnya, saya buangi semua ya. Jatuh paling parah minggu lalu untuk indeks saham Indonesia, dan saat ini sudah menyentuh area lagi support weekly dan area support daily, juga bertepatan dengan moving average 200. Jadi kalau kita lihat indeks global semua korelasinya mirip kan, dari Amerika sampai Indonesia semua sedang berada di area support weekly. Ya, di area support weekly semua sama. Mirip, berkorelasi. Ini kalau kita gambar support weekly-nya yang baru. Dan ini sangat-sangat berkorelasi. Ya, itu tidak terbantahkan. Dan memang ada korelasi. Dan mulai terjadi rejection, mulai terjadi pantulan, apalagi ini sudah dekat juga, bukan dekat, sudah pas dengan moving average 200 ya, garis hitam ini. Sedangkan moving average 200 ini merupakan moving average atau support atau resisten dinamis yang tengah-tengah atau median ya, dan merupakan penentu perubahan arah yang biasanya paling dijadiin patokan oleh banyak trader di dunia. Ya, ini sudah breakdown semua, jebol semua, hancur. Jadi ada kemungkinan akan terjadi reversal dalam minggu depan, walaupun itu bukan berarti perubahan arah tren. Sekali lagi, so mungkin juga harga akan sementara mantul, kemudian barulah nanti mungkin sampai sekitar area 6.800, barulah nanti ya, karena di sini ada area support juga dekat-dekat sama gap, area resisten maksud saya. Barulah nanti kalau kita ini resisten ya, akan terjadi penentuan apakah harga akan sanggup terus naik atau kemudian dia tidak kuat dan kembali turun. Jadi saya kira kita bisa juga pakai Fibonacci ya. Kalau ini misalnya benar-benar terjadi retracement, nah pas banget kan, tadi saya nggak sengaja 6.800 yang merupakan area resisten ini saya gambar pas banget dengan golden ratio
61,8. Bisa jadi nanti harga itu akan tes lagi area Fibonacci Golden Ratio ini, dan pas juga memang ini area resisten, barulah dia akan turun lebih lanjut lagi, atau mungkin bertahan dulu di area sini dan kemudian baru pelan-pelan terbentuk higher high, higher low, dan pelan-pelan naik lagi. Itu ada beberapa skenario yang kita belum bisa menentukan sekarang karena memang belum terjadi. Kita harus lewati dulu minggu depan. Kita bahasnya week by week aja. So itulah beberapa pandangan saya untuk market global dan juga indeks saham gabungan Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini boleh menjadi referensi yang berguna bagi Anda, terutama Anda trader indeks ya. Kalau untuk trader saham nanti saya akan bikin videonya lagi besok, karena besok pasar Indonesia masih libur ya, karena ada Hari Raya Waisak. Oke, sementara itu dulu. Semoga menginspirasi Anda semua. Selamat malam dan terima kasih. Salam profit.